Meja makan sudah penuh ketika Rina masuk membawa mangkuk sup. Kursi tersisa ditarik mendekat ke meja. Tapi sebelum ia sempat duduk, Bima berkata singkat, "Nanti saja. Tolong layani dulu." Rina berhenti setengah langkah. Sendok di tangannya bergetar tipis. Lalu ia berdiri di sisi meja, tepat di belakang kursi yang seharusnya miliknya. Ia mulai menyendok satu persatu. Piring berpindah. Tangan-tangan terulur tanpa menoleh. Ibu Bima menatap sebentar, lalu menggeser piringnya ke depan. "Yang panas, ya," katanya datar. Rina mengangguk dan menurut, berdiri lebih dekat ke kompor kecil, sementara kursi itu tetap kosong. Bima duduk tenang, punggung lurus, tatapannya menyapu meja. "Jangan lupa sambalnya," ucapnya, seolah mengingatkan rutinitas. Rina meraih cobek, menggesernya, menahan napas saat lengannya menyentuh bahu orang lain. Tidak ada yang menyingkir memberi ruang. Meja itu bukan tempatnya hari ini. Sup tumpah sedikit ke piring karena tangannya licin. Ibu Bima berdehem pelan. "Hati-hati," katanya, tanpa nada. Rina menyeka tepi piring dengan tisu, lalu melanjutkan. Ia tidak duduk, tidak diminta duduk, dan tidak ada yang bertanya kenapa ia berdiri terlalu lama. Setelah semua terlayani, Bima menoleh singkat. "Kamu bisa cepat?" Yang lain menunggu, katanya. Rina mengangguk lagi. Di saat itu ia paham, posisinya bukan di meja, melainkan di antara perintah dan piring. Dua kalimat itu menetap, dingin, tanpa perlu diucapkan keras. Ia berdiri di ujung meja, menunggu instruksi berikutnya, sementara kursi kosong tetap kosong. Suara sendok beradu pelan, percakapan kecil berjalan tanpa dirinya. Dan ketika piring terakhir bergeser ke tengah, Rina masih berdiri, seolah memang disitulah tempatnya dimulai. Rina masih berdiri ketika sendok-sendok mulai bergerak lebih cepat. Beberapa piring sudah kosong, sementara piring lain baru setengah terisi. Dari kursinya, Bima menoleh dan berkata dengan nada rata, "Kamu bisa lebih cepat sedikit." Suaranya tidak tinggi, tapi cukup jelas untuk didengar semua orang di meja. Rina mempercepat gerakan. Ia mengambil panci lagi, menuang tanpa menoleh. Tangannya mulai pegal. Bahunya kaku. Di depannya, beberapa anggota keluarga saling berbincang ringan, seolah perintah itu bukan sesuatu yang ganjil. Ibu Bima meneguk supnya perlahan, lalu meletakkan sendok. "Kalau melayani orang banyak memang harus sigap," katanya, seperti komentar biasa. Bima mengangguk tipis. "Iya, jangan bikin orang nunggu," ujarnya sambil menatap Rina. Tidak ada senyum, tidak ada empati, hanya pengingat posisi. Rina meraih piring terakhir, napasnya pendek, lalu menyodorkannya ke meja tanpa suara. Ia sempat melirik kursi kosong itu lagi. Tidak ada yang bergeser, tidak ada yang menawarkan tempat. Bahkan tidak ada tatapan yang menahan perintah tadi. Semua mata kembali ke makanan, ke piring masing-masing, ke percakapan kecil yang terus berjalan. Ketika Rina berhenti sejenak untuk menaruh panci, Bima kembali bicara. "Masih ada teh. Tolong sekalian," katanya. Rina mengangguk, berjalan ke dapur kecil, menuang air panas dengan tangan sedikit gemetar. Diamnya semua orang terasa seperti persetujuan. Tidak ada yang menolak, dan itu lebih menekan daripada teguran apapun. Ia kembali membawa gelas-gelas, meletakkannya satu persatu. Tidak ada ucapan terima kasih. Hanya suara sendok dan kursi. Dan di tengah meja yang penuh orang, Rina berdiri sendirian, menyadari bahwa setiap detik ia terlambat, perintah berikutnya akan datang lagi. Rina mengulurkan tangan untuk mengambil sendok tambahan di tepi meja. Ujung jarinya licin oleh uap panas dan sisa kuah. Sendok itu terlepas, jatuh ke lantai dengan bunyi tipis namun jelas. Suara itu memotong percakapan. Beberapa kepala menoleh sebentar, lalu berhenti. Ia membungkuk cepat untuk mengambilnya. Sebelum sendok itu sempat diangkat, Ibu Bima lebih dulu bersuara. "Hal kecil begitu saja bisa jatuh," katanya, datar. "Kalau jadi istri, seharusnya lebih rapi." Kalimat itu meluncur pelan, tapi tepat sasaran. Rina berdiri kembali dengan sendok di tangan. Wajahnya tertunduk. Ia menunggu, tanpa tahu apa. Mungkin satu kalimat penahan. Mungkin jeda. Tapi Bima hanya menghela napas pendek. "Sudah dibilang hati-hati," katanya. Tidak ada teguran ke ibunya. Tidak ada penyangga. "Ya sudah," lanjut Bima, masih di kursinya. "Minta maaf saja." Ia mengucapkannya ringan, seolah itu langkah paling wajar.
Rina menatap lantai sesaat, lalu ke meja. Bibirnya bergerak pelan. Maaf, katanya singkat. Nyaris tak terdengar. Tidak ada yang menjawab. Tidak ada yang berkata cukup. Ibu Bima kembali ke piringnya. Sendok-sendok kembali bergerak. Percakapan kecil menyambung lagi. Seakan insiden itu hanya jeda yang tidak penting. Rina meletakkan sendok itu ke wastafel. Tangannya bergetar. Lalu diam. Harga dirinya runtuh tanpa suara. Tidak ada yang melihat. Dan mungkin memang tidak perlu. Ia kembali berdiri di tempatnya. Sementara meja itu berjalan terus tanpa menunggunya. Malam sudah turun ketika mereka sampai di rumah. Rina menutup pintu perlahan, melepas sepatu, lalu berdiri sejenak di ruang tamu yang redup. Bima langsung berjalan ke kamar, menyalakan lampu, dan duduk di tepi ranjang tanpa menoleh. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada jeda. Rina masuk ke kamar mandi, mencuci tangan lebih lama dari biasanya. Air mengalir. Suara kipas berdengung pelan. Ketika ia keluar, Bima sudah mengganti pakaian. Tadi kamu agak kaku, katanya sambil merapikan baju. Nadanya netral, seperti menyampaikan catatan kecil. Rina berdiri di dekat lemari. Ia menunggu kalimat berikutnya. Tapi yang datang bukan itu. Kalau ada keluarga, kamu harus lebih peka, lanjut Bima. Jangan bikin suasana jadi nggak enak. Ia berbicara sambil membuka ponsel. Matanya tidak pernah benar-benar terangkat. Rina menarik napas, lalu duduk di ujung ranjang. Aku capek, katanya pelan. Kalimat itu jatuh di antara mereka. Tidak ditangkap. Bima hanya mengangguk singkat. Iya, tapi ya begitu tanggung jawab kamu, ujarnya, seolah menjawab hal lain. Tidak ada pembahasan tentang meja makan. Tidak ada soal sendok yang jatuh. Tidak ada satu kalimat pun yang menyentuh apa yang terjadi di depan orang banyak. Percakapan berhenti di sana. Digantikan suara notifikasi ponsel dan langkah Bima ke kamar mandi. Rina memandang lantai. Tangannya saling menggenggam. Ia menyadari, keluhannya tidak punya ruang. Dan di rumah yang sunyi itu, tanpa pertanyaan apapun, ia mengerti bahwa apa yang terjadi tadi dianggap selesai, meski baginya belum pernah benar-benar dimulai. Pagi belum sepenuhnya terang ketika ponsel Rina bergetar di meja dapur. Ia sedang menyiapkan air minum, masih dengan gerak pelan sisa malam sebelumnya. Pesan itu panjang. Layar harus digeser beberapa kali. Nama Ibu Bima tertera di atas. Diikuti deretan kalimat tanpa sapaan. Isinya bukan kabar. Bukan pertanyaan. Daftar. Jam kedatangan keluarga. Menu yang sebaiknya disiapkan. Urutan penyajian. Sampai catatan kecil tentang sikap. Lebih sigap. Jangan banyak diam. Perhatikan tamu. Rina membaca tanpa ekspresi. Jarinya berhenti di baris terakhir yang menutup dengan tanda titik. Bima muncul dari kamar, meraih ponselnya, lalu menoleh ke arah Rina. Ibu kirim, ya? Tanyanya singkat, meski jelas ia sudah tahu. Rina mengangguk. Bima mendekat, melihat sekilas layar itu. Ikuti saja, katanya, biar nggak ada omongan. Rina meletakkan ponsel di meja. Aku harus semua itu? Tanyanya, suaranya rendah. Bima mengangkat bahu. Ya, kan cuma kalau keluarga datang. Jawabnya. Jangan bikin aku kelihatan gak bisa ngatur istri. Kalimat itu diucapkan ringan, seperti permintaan wajar. Ia mengambil kunci mobil, lalu berhenti sejenak di pintu. Kamu ngerti, kan? Katanya lagi. Rina tidak langsung menjawab. Ia menatap daftar itu sekali lagi, baris demi baris, seperti membaca ketentuan yang tidak pernah ia setujui. Bima pergi tanpa menunggu respons. Pintu tertutup. Rumah kembali sunyi. Rina duduk. Ponsel masih menyala di tangannya. Permintaan itu terasa seperti kontrak sepihak. Tidak ada ruang tawar. Tidak ada kalimat balik. Ia mengunci layar. Lalu meletakkan ponsel terbalik di meja. Air minum yang tadi ia siapkan sudah dingin. Dan tanpa ada satupun keluarga di rumah itu, perintah-perintah itu tetap berdiri, menunggu untuk dijalankan. Kali ini Rina belum sempat menaruh tas ketika suara kursi sudah bergeser. Pintu baru tertutup. Aroma masakan masih menempel di bajunya. Ia melangkah ke ruang makan, melihat meja yang kembali penuh. Kursi-kursi rapat, piring tersusun. Tidak ada celah menunggu. Ke dapur saja dulu, kata Bima, cepat, sebelum Rina mendekat. Tangannya menunjuk singkat, tanpa menatap. Rina berhenti. Ia mengangguk, berbalik, dan melangkah ke arah kompor. Tidak ada jeda.
Tidak ada pilihan untuk duduk walau sebentar. Di dapur, panci sudah mendidih. Rina mengaduk, menyiapkan piring, menata sendok. Dari ruang makan terdengar suara-suara kecil yang mulai ramai. Ibu Bima memanggil dari kejauhan. Yang sayur ditambahin ya? Rina menjawab pelan. Iya, sambil meraih panci lain. Ketika ia keluar membawa hidangan, meja sudah bergerak. Piring-piring bergeser, tangan terulur. Bima duduk di tempatnya, memotong pembicaraan sebentar. Langsung saja, katanya. Rina meletakkan piring tanpa suara, lalu kembali ke dapur untuk yang berikutnya. Ia tidak mencari kursi kali ini. Tidak menoleh ke sudut meja. Tubuhnya bergerak mengikuti urutan yang sudah dihafal. Ambil, tuang, letakkan, angkat lagi. Setiap langkah lebih cepat dari sebelumnya, seolah keterlambatan akan langsung ditegur. Di sela-sela itu, Ibu Bima menambahkan komentar kecil. Kalau sudah biasa, harusnya tahu urutannya. Rina mengangguk, meski tak ditanya. Bima tidak menyela. Ia hanya menggeser piringnya, memberi ruang agar hidangan berikutnya bisa masuk. Ini bukan kejadian, ini sistem. Pikiran itu muncul singkat, setelah semua sudah berjalan. Rina menyadari, bahkan tanpa perintah pun, tubuhnya sudah diarahkan ke tempat yang sama. Ia berdiri di ambang dapur, menunggu isyarat berikutnya. Meja makan itu kembali penuh, dan seperti sebelumnya, tidak ada yang berhenti untuk memastikan ia ada di sana, selain sebagai bagian dari alur yang harus terus bergerak. Rina membawa piring terakhir ke meja ketika percakapan berhenti sejenak. Ia menunduk, meletakkannya hati-hati. Saat itulah Ibu Bima menoleh, menatap dari ujung meja dengan sorot yang tenang namun menilai. Dulu, menantu yang satunya, katanya sambil mengaduk sup. Kalau ada keluarga, nggak perlu diingatkan. Sudah tahu apa yang harus dikerjakan. Rina diam. Tangannya masih di tepi meja, belum sempat ditarik. Ibu Bima melanjutkan, nadanya tetap datar. Lebih sigap, lebih peka. Orang-orang juga jadi nyaman. Kalimat itu tidak diarahkan langsung, tapi jelas tujuannya. Beberapa kepala mengangguk kecil, lalu kembali ke piring masing-masing. Bima ikut menoleh. Ia tersenyum tipis, lalu mengangguk satu kali. Iya, katanya singkat, tidak menambah penjelasan, tidak mengurangi. Persetujuan itu cukup untuk membuat perbandingan tadi berdiri kokoh di tengah meja. Rina menarik tangannya, melangkah mundur setengah langkah. Ia merapikan serbet di tangannya sendiri, seolah itu tugas yang tertunda. Tidak ada yang menanyakan pendapatnya. Tidak ada yang menunggu reaksinya. Meja terus bergerak. Percakapan bergeser ke topik lain. Ibu Bima menyuap perlahan. Ya, mungkin belum terbiasa, katanya lagi, seperti memberi toleransi. Nanti juga belajar. Kalimat itu terdengar seperti penutup, tapi justru menekan. Rina mengangguk kecil, refleks, meski tak diminta. Bima menggeser piringnya mendekat. Pelan-pelan saja, ujarnya, tanpa menatap. Nada suaranya ringan, seolah ini sekadar proses biasa. Rina menangkapnya sebagai penegasan, bukan penghiburan. Ia berdiri di sisi meja, tidak tahu harus kemana. Rina merasa dihapus sebagai individu. Bukan karena satu kalimat, tapi karena perbandingan itu mengunci perannya sebagai ukuran, bukan manusia. Dan di meja makan yang penuh orang itu, ia menyadari, dirinya hanya hadir sebagai bayangan dari standar orang lain. Rina berdiri dengan piring kosong di tangannya, menunggu instruksi berikutnya. Tidak ada yang memanggil, tapi tidak ada juga yang membebaskannya. Suara sendok masih beradu, kursi sedikit bergeser. Ia menatap panci di dapur, lalu ke meja, seolah memastikan urutan yang biasa ia ikuti. Ia tidak melanjutkan. Rina meletakkan piring itu di meja dapur, lalu berjalan ke wastafel. Air mengalir. Ia mencuci tangan perlahan, menggosok jemarinya lebih lama dari perlu. Dari ruang makan, percakapan tetap berjalan, tapi volumenya menurun, seperti ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Ketika ia kembali, Rina tidak membawa apapun. Ia melangkah ke ruang makan, menarik kursi kosong yang sejak awal tidak pernah ia sentuh. Kursi itu berbunyi pelan saat bergeser. Rina duduk, punggungnya tegak. Tangannya diletakkan di pangkuan. Tidak ada kata. Suasana berhenti. Sendok tertahan di udara. Beberapa pasang mata menoleh. Lalu diam. Ibu Bima berhenti mengunyah. Bima menatap Rina sebentar.
Alisnya naik tipis, seolah memastikan apa yang ia lihat. Tidak ada yang bicara. Meja yang tadi ramai membeku dalam jeda yang janggal. Rina menatap lurus ke depan. Napasnya teratur, meski dadanya terasa sempit. Ia tidak membela diri, tidak menjelaskan. Ia hanya duduk di tempat yang sejak awal disiapkan tapi tidak pernah diberikan. Duduk saja terasa seperti pelanggaran. Pikiran itu muncul singkat, setelah semuanya terlanjur diam. Rina menyadari, keputusan kecil itu sudah cukup untuk mengubah udara di meja makan. Beberapa detik berlalu tanpa suara. Lalu seseorang berdehem pelan. Sendok kembali bergerak, tapi tidak seirama tadi. Rina tetap duduk, sadar bahwa sejak detik itu, ia sudah keluar dari perannya, meski belum ada yang berani menyebutkannya. Bima berdiri tanpa suara. Kursinya bergeser sedikit, cukup untuk terdengar oleh Rina. Ia mendekat, tangannya menyentuh pergelangan Rina singkat, lalu menariknya ke arah dapur. Tidak keras, tidak kasar. Gerakan itu cepat dan pasti, seperti kebiasaan yang tak perlu dijelaskan. Di dapur, lampu lebih terang. Bima berdiri terlalu dekat. Suaranya diturunkan. "Kamu kenapa?" katanya pelan. "Jangan bikin suasana jadi aneh." Rina menatap wastafel, bukan wajahnya. Tangannya masih lembab. Jemarinya saling menekan. Bima melanjutkan, lebih pelan lagi. "Di depan orang, jangan begitu," katanya. "Aku kelihatan apa nanti?" Ia berhenti sebentar, lalu menambahkan, "Kamu itu istriku." Kata terakhir diucapkan tanpa tekanan. Justru itu yang membuatnya berat. Rina menarik napas. "Aku cuma duduk," katanya singkat. Suaranya rendah, hampir datar. Bima menggeleng kecil. "Bukan waktunya," jawabnya. "Kamu tahu perannya apa?" Ia melirik ke arah ruang makan, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Rina mengangguk kecil, bukan sebagai setuju, melainkan tanda ia mendengar. Bima merapikan kerah bajunya sendiri, lalu memberi jarak setengah langkah. "Tolong jaga sikap," katanya. "Jangan bikin aku harus jelasin ke ibu." Di kepalanya, kata "istri" terdengar seperti pengingat batas, bukan hubungan. Rina menahan diri untuk tidak berkata apapun. Ia memungut lap dapur, merapikannya di meja, memberi dirinya alasan untuk diam. Bima berbalik lebih dulu, kembali ke meja makan. Rina menyusul beberapa detik kemudian. Ketika ia melangkah keluar dapur, suasana sudah bergerak lagi. Tidak ada yang bertanya kemana mereka pergi. Tidak ada yang menunggu penjelasan. Dan Rina tahu, teguran itu belum selesai. Ia hanya dipindahkan tempatnya. Rina baru duduk kembali ketika suara kursi Bima berhenti. Ia berdiri di ujung meja, tidak sepenuhnya menghadap Rina, tapi cukup dekat untuk membuat kehadirannya terasa. Percakapan kecil terpotong. Beberapa pasang mata terangkat. "Menunggu." "Berdiri," kata Bima. Nada suaranya tidak lagi netral. Pendek, tegas. Rina menatap meja, bukan wajahnya. Ia tidak bergerak. Detik berjalan, cukup lama untuk membuat keheningan menjadi perhatian bersama. Bima mengulang, kali ini sambil menatap langsung. "Ayo, lanjutkan," katanya. Tidak ada senyum, tidak ada bisik. Tatapan itu menantang, seolah menunggu Rina memilih. Ibu Bima berhenti mengunyah. Sendoknya tertahan di udara. Rina merasakan kursi di bawahnya, berat tubuhnya sendiri, lantai yang dingin di bawah kaki. Ia mengangkat kepala pelan. Beberapa orang di meja memandangnya, lalu cepat-cepat mengalihkan mata, seperti takut terlibat. Tidak ada yang bersuara. "Jangan bikin ribet," tambah Bima. Kalimat itu terdengar seperti penutup, bukan permintaan. Tangannya menunjuk ringan ke arah dapur, gerakan yang sudah terlalu dikenalnya. Meja itu menunggu, seperti panggung yang sudah disiapkan. Rina menggeser tangannya dari pangkuan ke tepi kursi. Napasnya teratur, wajahnya tenang. Ia tidak menjawab. Ia hanya menatap Bima satu kali, cukup lama untuk memastikan ia didengar tanpa kata. Jika dia berdiri, hidupnya akan selalu seperti ini. Pikiran itu muncul singkat, tajam. Dan di tengah tatapan yang mengurungnya, Rina tahu, apapun yang ia lakukan setelah ini tidak akan bisa ditarik kembali. Rina tetap duduk. Tidak ada gerakan dari kakinya. Tidak ada tangan yang terangkat. Kursi itu diam di tempatnya. Beberapa detik berlalu, cukup untuk membuat perintah tadi kehilangan gaungnya. Bima masih berdiri, tatapannya tertahan,
seperti menunggu kelanjutan yang tidak datang. Rina lalu meraih tasnya yang tergantung di sandaran kursi. Gerakannya pelan, terukur. Bunyi resleting terdengar jelas di ruangan yang mendadak hening. Ia berdiri bukan karena perintah, tapi karena pilihannya sendiri. Meja itu menegang, seolah setiap orang menahan napas. "Aku pulang dulu," kata Rina singkat. Suaranya rendah, tidak bergetar. Ia menatap ke arah meja, bukan pada siapapun secara khusus. Tidak ada penjelasan. Tidak ada alasan yang disusun rapi. Kalimat itu berdiri sendiri. Bima membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ibu Bima menatap dari ujung meja. Wajahnya kaku. Tidak ada yang menyahut. Tidak ada yang bertanya kemana Rina akan pergi. Kursi-kursi tetap di tempatnya. Sendok-sendok tidak bergerak. Rina melangkah ke arah pintu. Ia berhenti sejenak, meraih gagang, lalu menoleh singkat. Bukan untuk meminta izin. Hanya memastikan jalannya terbuka. "Jaga makanannya," katanya pelan. Seperti kebiasaan lama yang terlepas begitu saja. Pintu terbuka. Udara malam masuk membawa dingin tipis. Rina melangkah keluar dan menutup pintu di belakangnya. Suara itu terdengar lebih tegas daripada semua perintah sebelumnya. Pergi adalah satu-satunya cara menjaga dirinya. Pikiran itu muncul saat kakinya menyentuh halaman. Di balik pintu yang tertutup, meja makan tetap ada. Tapi untuk pertama kalinya, Rina memilih tidak kembali ke sana. Rina duduk di ruang kecil yang belum sepenuhnya rapi. Tasnya diletakkan di lantai. Sepatu masih di dekat pintu. Lampu menyala satu. Cahayanya kuning dan tenang. Tidak ada suara lain selain jam dinding yang berdetak pelan, mengisi ruang yang kosong tanpa menuntut apapun darinya. Ponselnya bergetar di meja. Nama Bima muncul. Rina tidak langsung menyentuhnya. Ia menunggu getaran berhenti, lalu mengambil ponsel itu dan membuka pesan. Kalimatnya singkat dan padat, tanpa tanya. "Pulang sekarang. Jangan bikin malu. Minta maaf ke ibu." Rina membaca ulang, perlahan. Pesan berikutnya masuk tidak lama kemudian. "Ini urusan keluarga. Kamu keterlaluan." Tidak ada satupun kata yang menanyakan keadaannya. Tidak ada tanda jeda. Hanya tuntutan, seperti lanjutan dari perintah yang tertunda. Ia meletakkan ponsel kembali, lalu berdiri. Mengambil segelas air, meneguknya setengah, menaruh lagi. Pesan-pesan itu terus masuk, berderet, tapi Rina tidak membukanya. Ia menatap layar dari jauh, seolah memastikan jarak. Rina kembali duduk, lalu mengambil ponsel itu sekali lagi. Ia menekan layar, membuka pesan terakhir, lalu mematikan perangkatnya. Layar gelap. Ruangan kembali sunyi, lebih sunyi dari sebelumnya. Tidak ada getaran, tidak ada suara. Sunyi terasa lebih jujur daripada meja makan itu. Pikiran itu datang setelah semuanya berhenti. Rina bersandar ke kursi, menutup mata sebentar, lalu membuka lagi. Tidak ada yang menunggunya di ruangan itu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak merasa harus menjelaskan apapun kepada siapapun. Hari pertama berlalu tanpa ketukan di pintu. Rina bangun pagi, membuka jendela, lalu menutupnya lagi. Udara masuk sebentar, lalu berhenti. Ponselnya dinyalakan kembali siang itu. Beberapa pesan sudah menunggu. Tidak ada yang menanyakan alamatnya. Tidak ada yang bertanya apakah ia baik-baik saja. Pesan dari Bima masuk berurutan. "Kamu bikin masalah sendiri." Ibu tersinggung. "Kalau kamu dewasa, harusnya tahu posisi." Kalimat-kalimat itu berdiri seperti laporan, bukan ajakan bicara. Rina membaca tanpa menjawab, lalu meletakkan ponsel kembali ke meja. Hari kedua, ritmenya hampir sama. Pagi sunyi, siang pendek, malam terlalu panjang. Pesan datang lagi, nadanya tetap. "Jangan berharap aku bela kamu kalau sikapmu begitu." Tidak ada rencana datang. Tidak ada waktu yang diusulkan. Hanya dorongan agar ia yang kembali. Rina keluar sebentar membeli makan. Saat kembali, lorong masih sama, pintu-pintu tertutup. Ia sempat menoleh ke ujung jalan, refleks, seolah menunggu sesuatu yang tak pernah dijanjikan. Tidak ada mobil berhenti. Tidak ada langkah tergesa. Di malam ketiga, ponselnya bergetar sekali lagi. "Ini terakhir. Kamu yang pilih pergi." Rina menatap layar lebih lama dari sebelumnya. Kalimat itu terasa seperti penutup yang dipaksakan, seolah kepergiannya adalah penyebab, bukan akibat.
Ketidakhadirannya menjawab semuanya. Pikiran itu muncul tenang, tanpa marah. Rina tidak membalas. Ia mematikan lampu ruang tamu, menyisakan cahaya kecil di kamar. Di luar, suara kendaraan lewat sebentar lalu hilang. Rina berbaring, menatap langit-langit. Tidak ada yang datang menjemput. Dan di keheningan itu, ia mulai memahami bahwa diam Bima bukan jeda, melainkan keputusan yang sudah lama dibuat. Rina mulai menata hari-harinya tanpa banyak perubahan yang terlihat dari luar. Ia bangun pagi, menyiapkan sarapan sederhana, lalu pergi bekerja seperti biasa. Tidak ada pengumuman ke siapapun. Tidak ada cerita panjang yang dibagikan. Ia hanya berhenti menunggu pesan yang tidak pernah benar-benar datang. Beberapa barang dari rumah lama masih ada di tasnya. Ia mengeluarkannya satu persatu, memilih mana yang perlu disimpan, mana yang tidak lagi relevan. Tidak ada amarah saat melipat pakaian itu. Tidak ada air mata yang jatuh. Hanya keputusan kecil yang konsisten, dilakukan tanpa saksi. Bima masih mengirim pesan sesekali. Nadanya berubah-ubah, dari menuntut ke menyindir, lalu kembali dingin. Rina membaca seperlunya. Ia tidak membalas, tidak juga memblokir. Ia membiarkan pesan itu lewat, seperti suara dari ruangan lain yang tidak lagi ia masuki. Suatu sore, Rina makan sendiri di meja kecil dekat jendela. Makanannya hangat, porsinya cukup. Ia duduk tanpa tergesa, mengunyah pelan. Tidak ada piring lain yang harus ia perhatikan. Tidak ada perintah yang menunggu setelah suapan terakhir. Ia teringat meja makan itu, kursi yang selalu kosong untuknya, dan tubuhnya yang berdiri terlalu lama. Kenangan itu datang sebentar, lalu pergi. Tidak menuntut balasan, tidak meminta penjelasan. Rina membereskan piringnya sendiri, lalu duduk kembali. Ia menatap keluar jendela, ke jalan yang biasa saja. Dia pergi bukan karena kalah, tapi karena sadar nilai dirinya. Dan untuk pertama kalinya, keputusan itu terasa utuh, tanpa perlu disetujui siapapun.